Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Australia main dua muka, Rusia bongkar permainan geopolitik di Papua. Di balik dalih kemanusiaan, ada aroma kepentingan. Siapa sebenarnya dalang di balik keributan Papua? Dukungan Rusia tak main-main, siap bantu diplomatik hingga militer. Apa yang membuat Moskow bergerak? Gengs, kawasan Asia Pasifik lagi-lagi panas kayak mie rebus 3 cabai. Kali ini bukan cuma soal China versus Amerika, tapi muncul plot twist yang nggak kalah bikin heboh. Rusia tiba-tiba ngasih peringatan keras ke Australia gara-gara dicurigai ikut campur urusan Papua. Waduh. Katanya sih, Canberra mulai kedapatan gerak-gerik mencurigakan di wilayah Papua, dan itu bikin tensi politik langsung naik. Yang bikin Indonesia makin waspada, karena ini nyentuh banget soal harga diri dan kedaulatan negara. Soalnya, udah muncul sinyal kalau Australia mulai lagi main politik dua muka. Di depan bilangnya damai, tapi di belakang, siapa tahu. Sebagai negara berdaulat, Indonesia udah lama harus sabar ngadepin keributan di Papua. Dari tahun ke tahun, kita terus dihantui gerakan separatis kayak Organisasi Papua Merdeka, OPM, yang sering bikin gaduh dan jadi bahan gorengan media asing. Sayangnya, isu ini juga dilirik banget sama dunia luar, terutama negara-negara barat yang kelihatannya doyan banget ikut campur urusan dalam negeri orang. Australia, tetangga kita yang tinggal selemparan batu dari Indonesia bagian selatan, punya sejarah yang lumayan panjang soal urusan beginian. Ingat dong tragedi Timor Leste tahun 1999? Saat itu, Australia jadi aktor utama yang nge-push referendum kemerdekaan di sana. Emang sih, katanya atas nama kemanusiaan dan diawasi PBB. Tapi di balik itu, banyak yang yakin Australia sebenarnya udah dari awal dukung kelompok pro-kemerdekaan. Nggak tanggung-tanggung, Australia bahkan ngirim ribuan tentaranya dalam misi intervet buat menenangkan situasi. Dari 11.500 personel, sekitar 5.000 diantaranya tentara Australia. Niatnya sih mulia, tapi ternyata setelah beberapa dokumen rahasia dibuka ke publik, terungkap kalau Australia punya agenda tersembunyi, ngincer kekayaan minyak dan gas di Laut Timor. Lah, jadi bukan cuma urusan kemanusiaan, tapi juga demi cuan. Nah, sekarang isu serupa muncul lagi. Tapi bukan di Timor, melainkan di Papua. Beberapa laporan intelijen ngasih sinyal kalau ada peningkatan aktivitas diplomatik Australia di wilayah Pasifik Selatan. Dan anehnya, ini berbarengan sama makin gencarnya media barat memberitakan situasi Papua. Kecurigaan pun muncul. Jangan-jangan Australia lagi-lagi main dua kaki? Emang belum ada bukti kuat yang nunjuk langsung keterlibatan mereka, tapi munculnya organisasi pro-OPM di Australia dan beberapa pernyataan politisi Aussie yang dukung referendum Papua bikin Indonesia